Gunung Jobo Larangan, permata tersembunyi di pegunungan Lawu Selatan. Sebuah puncak yang mungkin belum sepopuler tetangganya, Bukit Mongkrang di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Oke guys, hari ini aku mau solo hiking ke Bukit Mongkrang dan Jobo Larangan. Oke, ikuti terus perjalananku hari ini ya. Berangkat dari rumah sekitar pukul 8 pagi, menyusuri jalan raya Solo Tawangmangu, yang estimasi jarak dari rumah ke base camp itu sekitar 30 menitan. Di tengah perjalanan, mampir sebentar untuk beli logistik buat di jalur pendakian. Karena durasi pendakian kali ini cukup singkat, jadi nggak perlu banyak-banyak untuk berbekalannya. Cuaca pagi ini sangat mendukung, langitnya cerah, berawan, dan sampai di base camp ternyata parkirannya udah penuh banget kendaraan para pendaki di Bukit Mongkrang. Tanpa berlama-lama aku lanjut buat prepare dan juga pemanasan ringan biar gak terjadi cedera saat naik nanti. Toh pemanasan juga bisa meminimalisir kondisi saat terjadi kecelakaan seperti terpeleset ataupun terjatuh. Jika sebelumnya melakukan pemanasan, efeknya tidak terlalu fatal. Jadi buat teman-teman yang mau kegiatan fisik, diutamakan pemanasan terlebih dahulu. Beberapa hari sebelum keberangkatan, aku udah riset terlebih dahulu untuk peta kontur dari pegunungan Lawu Selatan ini. Peta kontur udah aman, tidak lupa juga untuk perakiraan cuaca aku juga ngecek terlebih dahulu ya. Jadi buat siap-siap kalau terjadi hujan badai ataupun kondisi alam yang lain bisa mempersiapkan lebih dulu. Pemanasan udah kelar, waktunya ke pos registrasi. Jarak dari parkiran ke pos registrasi sekitar 250 meter. Jadi harus jalan setapak dan melewati kebun warga. Setelah sampai di pos registrasi, tanpa berlama-lama lanjut isi identitas dan membayar retribusi sebesar 10.000 aja. Oke, tepat jam 9 kita berangkat dari base camp. 9 tepat ya. Kita lihat jam berapa nanti kita sampai atas. Dari gerbang pendakian, jalur masih lumayan landai dan didominasi jalur tanah sedikit berakar. Jalan kurang dari 15 menit udah sampai di pos 1. Jaraknya sangat dekat banget dari base camp. Tidak jauh dari pos 1 terdapat warung yang bisa untuk kita berhenti membeli logistik ataupun istirahat. Di jalur pendakian ke Bukit Mongkrang ini lumayan banyak juga untuk pedagang atau penjual warung-warung di beberapa titik ya, khususnya dekat pos-pos pemberhentian. Pendakianku saat ini bertepatan dengan tanggal merah dan juga long weekend, jadi pasti rame banget di jalur ini nanti. Ada beberapa alasan untuk perjalanan solo hikingku saat ini. Beberapa hari sebelumnya temanku ada yang kekeh ingin ikut, tapi aku larang karena memang ada satu hal yang ingin aku selesaikan, dan salah satunya dengan cara dengan solo hiking ini. Sebelum sampai di pos 2 terdapat hutan lumut sedikit yang lumayan buat istirahat. Sekitar 40 menit jalan dari base camp, akhirnya sampai juga di pos 2. Tidak jauh dari pos 2 ini terdapat puncak dengan nama Candi 1 sebelum ke puncak Mongkrang yang paling tinggi. Dari puncak Candi 1 kita turun lagi menuju lembahan sebelum naik lagi ke bukit paling tinggi atau puncak Mongkrangnya itu sendiri. Bisa dilihat juga jalurnya lumayan ramai dari pendaki dan didominasi oleh rumput-rumputan yang cukup tinggi. Iya. Itu dia puncak Mongkrang yang kita tuju hari ini. Setelah turun menuruni bukit, akhirnya sampai juga di lembahan. Sebelum tanjakan ke Bukit Mongkrang terdapat pos 3. Nggak berhenti, aku lanjut jalan. Ini udah mulai muncul lagi viewnya langsung Gunung Lawu ya, dan view dari Bukit Mongkrang itu sabana atau rumput-rumput liar. Itu dia puncaknya udah kelihatan. Tanjakannya dari sini lumayan tinggi atau terjal, jadi perlu ekstra energi untuk bisa sampai di puncak Mongkrang.
1 jam 15 menit akhirnya sampai juga di Puncak Mongkrang. Lanjut mau jalan ke Jogolarangan. Dari puncak jalurnya benar-benar gak kelihatan sama sekali. Jadi buat teman-teman gak aku rekomendasiin untuk ke Puncak Jogolarangan melalui jalur Mongkrang ini ya, karena benar-benar jalurnya nggak kelihatan sama sekali. Nah, untuk jalur resminya untuk Gunung Jogolarangan bisa lewat via Wonomulyo yang berada di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Karena pada dasarnya basecamp Mongkrang yang berada di Tawangmangu, cakupan penanganan atau pengelolaan jalur hanya sampai di Bukit Mongkrang saja ya. Oke, jam 10.30 gue mau lanjut ke Gunung Jogolarangan via Mongkrang ya. Bisa dilihat nanti jalurnya seperti apa. Setelah rehat sejenak, aku lanjut jalan lagi menyusuri jalur semak-semak ini. Yang harus ekstra hati-hati, bisa dilihat tinggi semak-semaknya, lumayan tinggi ya. Keluar dari jalur semak-semak, langsung disajikan jalur hutan lumut yang sangat asri dan rimbun. Karena jalannya menurun, aku mutusin buat lari-lari kecil biar cepet sampai juga. Keluar dari hutan lumut, langsung disuguhkan dengan pemandangan Gunung Jogolarangan. Tanpa berhenti aku lanjut terus jalan karena cuacanya udah terik banget ya. Lumayan terik, panas pol. Jalurnya cukup lumayan curam banget. Ini sampai atas sana. Dan nggak terlalu terlihat jalurnya. Oke, kita lanjut. Jalur untuk sabitnya ini cukup menyiksa dengkul. Kemungkinan kemiringan di antara 40 sampai 50-an. Oke. Tepat jam 11:03 udah berada di ketinggian 2200 mdpl. Masih sekitaran ratusan lebih mungkin. Nah, di atas sana dua bukit itu. Oke, kita lanjut. Oke, sampai di persimpangan. Kalau dari sini menuju Jatiyoso, ke sana ke Jogolarangan sama Jogolarangan. Oke, kita lanjut ke sana. Kalau udah ngelewatin tanjakan, penyiksaan dan juga persimpangan, jalurnya ke puncak ini udah landai banget karena kita udah berada di atas punggungan ya. Jadi lumayan enak kalau udah berada di atas bukit. Di atas ini juga didominasi oleh hutan lumut lagi. Oke, di Jogolarangan ini yang menurutku yang paling epic itu hutan lumutnya ya guys ya. Bisa dilihat masih rimbun banget, terus jalurnya lumayan ketutup juga. Jadi buat teman-teman yang kesini tetap waspada dan hati-hati. Sebenarnya masih ada beberapa rambu-rambu yang bisa diikuti. Oke, semangat. 2 jam 23 menit akhirnya sampai juga ke puncak Jogolarangan dari basecamp Mongkrang. For your information guys, Pegunungan Lawu Selatan ini termasuk Gunung Jogolarangan ini merupakan gunung api purba yang diproyeksikan lebih tua daripada Gunung Lawu yang kita kenal saat ini. Karena udah lumayan siang, aku nggak berlama-lama di puncak dan setelah itu lanjut turun. Oke, jam 12 kurang seperempat, kurang 15 menit aku mutusin buat turun karena di atas sudah ramai banget. Mau lanjut turun ke base camp. Oke, see you. Bisa lihat ya guys. Di kalangan Mapala, khususnya di area Soloraya, Bukit Mongkrang atau Pegunungan Lawu Selatan ini menjadi tempat bermain mereka. Kebanyakan pendidikan dasar mereka di Pegunungan Lawu Selatan ini termasuk daerah Gunung Jogolarangan ini. Oke, rehat sejenak karena
Emang benar-benar turunnya curam banget. Nah, kita nanti ke Bukit Mongkrang dulu, baru turun lagi ke base camp. Oke. Oke, kembali masuk ke hutan lumut di lembahan tadi. Main capek. Oke, lanjut. Sama seperti naik, turunnya pun harus lewatin semak-semak yang tinggi ini guys. Oke, tetap hati-hati, selalu waspada. Oke. Berhubung dari bawah tadi istirahatnya cuma sebentar-bentar aja, sebelum naik ke Bukit Mongkrang lagi, aku mutusin buat istirahat lumayan lama dulu. Beri hutan kalau keadaan darurat bisa untuk dikonsumsi. Aman. Sekitar 40 menit sampai lagi di Bukit Mongkrang. Di sini kondisinya masih ramai juga walaupun udah siang terik kayak gini. Turun. Bukit yang paling belakang Jobolarangan, kemudian ada Bukit Mongkrang. Turun, naik lagi ke puncak candi sebelum ke base camp. Di puncak candi tanpa berhenti lanjut jalan. Kurang dari 2 jam akhirnya sampai juga di base camp Bukit Mongkrang. Arif Raharjo. Sampai di pos, lanjut ambil KTP, terus pulang. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin perjalananku solo hiking di Bukit Mongkrang dan Gunung Jobolarangan, Karanganyar, Jawa Tengah. See you next trip.